Kesatuan keluarga Dongfang yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat para tetua tingkat ketujuh sangat senang. Namun, kini seluruh keluarga Dongfang terperangkap di bintang serigala terbang, dan keluarga Dongfang punah dalam semalam. Tetua, kita benar-benar tak mampu lagi menghadapinya. Yuan Jing telah lama terkuras. Dengan kekuatan kita hanya bisa bertahan paling lama 1 jam. Setelah 1 jam, formasi penjaga bintang akan runtuh, dan keluarga timur kita juga akan hancur. Akibatnya, klan kita musnah. Seorang tetua tingkat ke-6 bergegas menghampiri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kumpulkan semua inti generasi muda, kita tidak bisa membiarkan keluarga ini mati. Kita harus mengirim mereka keluar," kata seorang tetua tingkat ke-7 dengan suara berat. Setiap kekuatan memiliki susunan teleportasi rahasia yang mengarah keluar. Tentu saja, keluarga Dongfang tidak kekurangan susunan teleportasi semacam ini. Namun, susunan teleportasi ini umumnya hanya diketahui oleh segelintir orang. Tetua tingkat ke-7 juga memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, para tetua tingkat ke-7 ini masih meninggalkan sebagian kristal untuk mengaktifkan formasi tersebut. Tak lama kemudian, para murid inti generasi muda berkumpul. Orang-orang ini semua tahu apa yang sedang terjadi, jadi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, mereka mencoba yang terbaik untuk menyalurkan kekuatan ke formasi penjaga bintang. Mereka semua tahu bahwa para murid inti ini adalah harapan terakhir keluarga timur mereka. Selama mereka selamat, suatu hari mereka akan membalas dendam dan menghancurkan 9 kekuatan. Dan jika mereka bercampur dengan masa lalu, mungkin tak seorang pun di keluarga Dongfang akan bisa melarikan diri. Saat ini, kurang dari setengah jam sebelum formasi penjaga bintang runtuh. Pada saat ini, banyak murid dari klan timur sudah terluka parah. Bahkan, beberapa orang sudah mulai jatuh. "Kalian cepat pergi." Tetua tingkat 7 dari keluarga Dongfang meledak marah. Dan salah satu tetua tingkat 7 terbang menuju susunan teleportasi bersama semua orang. "Jika kalian tidak pergi, semuanya akan terlambat." Boom! Namun, mereka belum mendekati susunan teleportasi, dan tiba-tiba, kekuatan mengerikan membombardir susunan penjaga bintang dengan dahsyat. Boom! Bintang penjaga itu bergetar hebat pada awalnya, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Kemudian, terdengar suara seperti kain robek. Lalu terdengar suara, boom, dan seluruh formasi penjaga bintang hancur berkeping-keping. Boom, 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 formasi penjaga bintang tiba-tiba hancur, dan murid-murid keluarga Dongfang yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur berkeping-keping. Dalam sekejap itu, 1/1000 murid keluarga Dongfang hancur berkeping-keping. Bahkan ada sebagian dari mereka yang berada di tingkat sesepuh. "Kalian semua tak boleh pergi." Ai Feiqi tiba-tiba muncul di hadapan para murid inti keluarga Dongfang, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Di saat yang sama, orang-orang seperti kepala balai Tyrant Shock juga muncul satu demi satu. Jelas, hanya 9 ahli tingkat 9 dari alam keberuntungan ini yang beraksi bersama, dan secara paksa menghancurkan susunan penjaga bintang yang mampu bertahan selama setengah jam. Sudah berakhir. Melihat mereka masuk, semua orang di keluarga Dongfang tak kuasa menahan rasa putus asa. Menghadapi makhluk-makhluk kuat ini, bagaimana mereka bisa melawan? Tiba-tiba, para tetua tingkat 7 itu tak kuasa menahan penyesalan. Mereka menyesali mengapa mereka tidak mengusir murid inti generasi muda lebih awal. Sekarang, tak seorang pun dari mereka bisa pergi. "Sialan, apa kau sudah menghabiskan semua kristalnya?" kata patriark keluarga Yue dengan ekspresi muram. Mata murid keluarga Dongfang itu berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan. "Haha, bukan hanya Yuan Jing, semua obat-obatan, elemen, dan harta surga dan bumi, bahkan tidak ingin mendapatkannya. Selama patriark kita kembali, kalian semua akan mati." Seorang tetua tingkat 7 tertawa terbahak-bahak. Namun tawanya tiba-tiba berhenti. Karena lehernya telah dijepit oleh Ai Feiqi, ia tidak bisa tersenyum lagi. "Lepaskan dia, kalau tidak, kalian pasti akan mati." Pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba terngiang di telinga Ai Feiqi dan yang lainnya, dan mereka pun terlibat dalam perang dingin. Pada saat yang sama, 20 sosok muncul di kerumunan entah dari mana. Mendengar suara dingin itu, Ai Feiqi mau tidak mau melepaskan murid Dongfang di tangannya. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah seorang super kuat di alam keberuntungan tingkat 9, bagaimana mungkin ia melepaskannya hanya karena sebuah suara. Jadi ia tidak melepaskannya, melainkan mengikuti suara itu untuk melihat suara yang agak familiar. "Dongfang Lang, kau belum mati." Ai Feiqi gemetar saat melihat orang yang berbicara, dan hampir meremas tetua tingkat 7 dari keluarga Dongfang. Dongfang Lang melangkah maju, ekspresinya acuh tak acuh, matanya berkilat membunuh menatap Ai Feiqi. "Ai Feiqi, tidak bisakah kau memikirkannya? Telapak tanganmu menembakku ke ruang yang bergejolak, tapi aku tidak mati, aku kembali sekarang, dan kekuatannya meningkat pesat. Kalian, apakah kalian merasa kecewa?" Ai Feiqi, kepala balai Bajing Dian, dan yang lainnya tiba-tiba mengecilkan pupil mereka. Dongfang Lang tidak mengatakan bahwa mereka belum menyadarinya. Sekarang mereka melihat Dongfang Lang dan menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat kekuatan pihak lain.
Pada saat yang sama, bahkan jika Dong Fanglang tidak menghembuskan napasnya, aura kuat dan berbahaya terus terpancar dari Dong Fanglang, dan jiwa mereka yang tertekan bergetar. Dong Fanglang berhasil menembus level, setidaknya mencapai level setengah langkah gua dunia bawah. Semua orang terkejut, lalu mereka semua menatap Ai Feiqi dengan tatapan tak senang. Auzu.com, jika bukan karena telapak tangan pria ini, Dong Fanglang tetap tak akan bisa menembus level mereka. Sekarang sudah tidak apa-apa, lawannya sedikit lebih tinggi dari mereka, dan mereka bisa dengan mudah dikalahkan. Ai Feiqi sangat tertekan. Awalnya ia ingin membunuh Dong Fanglang, tetapi ia tak menyangka akan berhasil. Hal ini membuatnya ingin menamparkan Dong Fanglang sampai mati. Dan ketika ia berada di alam rahasia cahaya petir, ia pernah bertemu dengan keberadaan alam setengah langkah Gua Nether, jadi ia lebih memahami kengerian kekuatan alam setengah langkah Gua Nether daripada Healmaster Tyrant Shockhold dan yang lainnya. Boom! Dong Fanglang tiba-tiba bergerak. Semua orang merasakan bayangan gelap melintas di depan mereka, dan sebelum mereka sempat bereaksi, suara keras tumpul terdengar. Seketika, bayangan hitam besar melayang di udara. Baru pada saat itulah semua orang bereaksi. Saat itu, Dong Fanglang berdiri di tempat Ai Feiqi semula berada. Di depan Dong Fanglang berdiri tetua tingkat 7 dari keluarga Dong Fang dengan tatapan kosong. Sedangkan Ai Feiqi, orang yang baru saja terlempar itu adalah dia. Tak seorang pun di ruangan itu bisa melihat dengan jelas bagaimana Dong Fanglang menyerang. Hanya Ai Feiqi yang tahu betul. Dong Fanglang memukul kepalanya. Yang paling menyebalkan adalah dia tidak meledakkan kepalanya, melainkan langsung meledakkannya dan menghancurkan wajahnya secara bersamaan. Dong Fanglang, kau cari mati. Teriak Ai Feiqi dengan keras, tubuhnya sudah melesat maju. Selama proses ini, dia telah mengorbankan Yuan Qi-nya, dan melancarkan serangan terkuat untuk membunuh Dong Fanglang dengan ganas. Dong Fanglang tersenyum meremehkan, lalu kembali melayangkan tinjunya. Dengan bang, Ai Feiqi kembali terhempas seperti karung pasir. Di depan Dong Fanglang, dia benar-benar tak berdaya. Mustahil, bagaimana kau bisa sekuat itu? Jauh lebih kuat dari orang itu. Ai Feiqi hampir pingsan. Sebenarnya, Dong Fanglang tidak akan sekuat itu bahkan jika dia berhasil menembus gua dan alam bawah. Kekuatan Dong Fanglang kini jelas melampaui Lin Ziye yang asli. Meskipun Ai Feiqi tidak tahu identitas Lin Ziye, ia bisa menebak bahwa Lin Ziye pastilah murid luar biasa dari suatu kekuatan super. Berbagai sumber daya yang dimiliki murid luar biasa dari kekuatan semacam itu jelas jauh lebih baik daripada Dong Fanglang. Menurut prinsip umum, Dong Fanglang, yang baru saja menembus dunia bawah gua setengah langkah, tidak mungkin lebih kuat dari lawannya. Dong Fanglang menyeringai, ngomong-ngomong, berkatmu, aku bisa mencapai semua ini, dan aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena telapak tanganmu, aku pasti masih sama sepertimu, hanya badut yang berseri-seri. Dong Fanglang tertawa terbahak-bahak. Memang, ia harus berterima kasih kepada Ai Feiqi. Kalau bukan karena Ai Feiqi, bagaimana mungkin mereka bisa muncul di Sengyang Dao Mansion? Selama di Sengyang Dao Mansion ini, kekuatan Dong Fang Yuan dan yang lainnya telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam keberuntungan, dan mereka hanya selangkah lagi untuk bisa masuk ke alam dunia bawah dalam setengah langkah. Dong Fanglang secara alami berhasil menembus ke dunia gua setengah langkah. Awalnya, meskipun Dong Fanglang berhasil menembusnya, ia tidak memiliki kekuatan tempur yang sekuat itu. Tapi siapakah Sengyang? Selanjutnya, Dong Fanglang dan yang lainnya telah berlatih beberapa latihan dan keterampilan tempur yang sesuai untuk mereka. Teknik dan keterampilan tempur Sengyang Dao semuanya luar biasa. Bahkan raksasa seperti Sekte Matahari pun tak tertandingi. Terlebih lagi, karena percepatan waktu di Hetuluoshu, mereka telah mengkonsolidasikan wilayah mereka dan berlatih dengan baik. Kekuatan yang luar biasa, meskipun Lin Ziye adalah murid luar biasa yang dikultivasikan oleh raksasa, tetapi bisakah keluarga Lin dibandingkan dengan Sengyang? Oleh karena itu, setelah Dong Fanglang berhasil berkultivasi, kekuatannya telah melampaui Lin Ziye. Meskipun Lin Ziye kuat di awal, ia gagal membunuh Ai Feiqi dan malah membiarkannya lolos. Namun, dengan kekuatan Dong Fang Yuan yang jauh melampaui Lin Ziye, Ai Feiqi bagaikan karung pasir, dan tak mampu menahan satu pukulan pun. Ku bilang, kalau kau tidak melepaskannya, kau pasti akan mati. Jadi, kau boleh pergi dan mati. Dong Fanglang berkata dengan acuh tak acuh, sudah melangkah maju. Bom! Ai Feiqi terhempas oleh pukulan tanpa ragu. Dan kali ini Dong Fanglang sedikit meningkatkan kekuatannya, dan langsung menghancurkan daging, tulang, dan meridian Ai Feiqi. Dong Fanglang, cukup. Saat Dong Fanglang hendak bergerak, kepala Balai Tyrant Shock berteriak keras, lalu melangkah maju, menatap Dong Fanglang dengan ekspresi muram. Di saat yang sama, para pengendali dari 7 pasukan lainnya juga melangkah maju dengan tatapan membunuh, menatap Dong Fanglang dengan tatapan membunuh. Sekarang, mereka berada di kelompok yang sama dengan Ai Feiqi, dan Dong Fanglang kuat, dan mereka tidak ingin melihatnya. Oleh karena itu, mereka harus maju dan mundur bersama. Boom! Pukulan Dong Fanglang langsung mengenai tubuh Ai Feiqi tanpa henti, dan setelah menghajar Ai Feiqi hingga setengah mati, barulah ia menatap kepala Balai Bajingdian dan yang lainnya dengan senyum meremehkan, kalian ini apa? Apa kalian layak bicara denganku?
Apa kalian pantas? Melihat penghinaan yang tak tertandingi di wajah Dong Fanglang, kepala Aula Bajingdian dan yang lainnya sangat marah. Tapi sekarang Dong Fanglang lebih kuat dari mereka, dan memang punya kualifikasi untuk membenci mereka. Dong Fanglang, meskipun kau orang kuat di dunia bawah lubang setengah langkah, kau memang lebih kuat dari yang lain. Tapi bisakah kau hentikan serangan gabungan kita? Jika kau tidak ingin keluarga Dongfang menderita kehancuran, aku melihat ini. Pemimpin Sekte Yang Yan berkata dengan suara berat. Beranikah kau mengancamku? Dong Fanglang melirik orang itu dengan jijik, kilatan dingin melintas di matanya. Maksud orang ini sudah jelas, meskipun mereka bukan lawan Dong Fanglang, setidaknya mereka bisa membunuh keluarga Dongfang. Itu adalah cara paling efektif untuk mengancam seorang kepala keluarga dengan nyawa pemilik keluarga. Kecuali Dong Fanglang sama sekali tidak peduli dengan rakyatnya. Namun, sungguh tercela bahwa seorang tokoh kuat tingkat 9 dari alam keberuntungan yang bermartabat menggunakan cara yang tidak tahu malu seperti itu untuk mengancam Dong Fanglang. Para pengendali dari 8 kekuatan lainnya tidak mengatakan apa-apa. Karena metode ini tidak tahu malu, tetapi itu adalah cara terbaik untuk menghadapi Dong Fanglang dalam menghadapi krisis ini. Yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang lain mengancamku. Dan, apa kau pikir kau bisa mengancamku? Dong Fanglang tersenyum sinis. Dia adalah seorang ahli di tingkat dunia bawah gua setengah langkah, dan para tetua tingkat 18 seperti Dong Fang Yuan telah mencapai puncak alam keberuntungan tingkat 9. Semua orang telah mempraktikkan teknik matahari terbit, sehingga kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak alam keberuntungan tingkat 9 di tata surya. Bahkan jika Dong Fanglang tidak keluar, mereka bisa saja menghabisi Ai Feiqi dan yang lainnya. Namun, menurut maksud Murong Yu, mereka tidak menunjukkan kekuatan mereka. Tentu saja, jika perlu, mereka tidak perlu tetap misterius. Lupakan saja, Dong Fanglang, hadapi mereka cepat, nanti mereka akan berubah. Melihat keterlambatan Dong Fanglang, Murong Yu sedikit mengernyit, dan langsung berkata melalui transmisi suara. Dong Fanglang mengangguk pelan, lalu menyerang lagi. Boom! Pemimpin Sekte Yang Yan bahkan tidak sempat bereaksi, ia sudah dihantam hingga separuh wajahnya oleh Dong Fanglang, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Bunuh! Pada saat yang sama, para pengendali dari 8 kekuatan besar lainnya berteriak serempak, semuanya melancarkan serangan terkuat, dan menghantam Dong Fanglang dengan keras. Ekspresi Dong Fanglang juga sedikit serius, ia memang lebih kuat dari orang-orang ini. Namun, kekuatan gabungan orang-orang ini juga mengerikan. Maka, tangannya yang besar melesat ke dalam kehampaan dan meraihnya. Sesaat kemudian, sebuah pedang panjang dengan aura mengerikan muncul di tangannya, senjata elemen tingkat gua dan dunia bawah. Meskipun tidak diperoleh dari Seng Yang Daofo, pedang itu juga diperoleh dari alam rahasia cahaya api, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dengan kekuatan dunia gua setengah langkah milik Dong Fanglang, ia sudah bisa mengerahkan sebagian kekuatan elemen ini. Dengan pedang terhunus, cahaya pedang berbentuk busur muncul dari udara tipis, menebas dengan ganas di atas kekuatan 8 ahli. Gemuruh. Setelah suara gemuruh, cahaya pedang raksasa dan kekuatan yang dilepaskan oleh 8 ahli itu terpental berkeping-keping di antara langit dan bumi. Namun, 8 ahli itu memang terhempas langsung oleh gelombang kejut yang meluap, satu persatu, darah mengucur deras dan sudut mulut mereka berdarah. Di sisi lain, Dong Fanglang masih berdiri di tempatnya, tanpa sedikit pun menggoyangkan tubuhnya. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Serangan Dong Fanglang tak henti-hentinya, ia malah menghunus 10 pedang lagi dan lagi. 10 jurus pedang yang mengandung kekuatan mengerikan itu mengunci Ai Feiqi dan yang lainnya satu persatu, lalu menebasnya dengan cepat. Kemanapun ia pergi, kehampaan itu hancur. Raut wajah Ai Feiqi dan yang lainnya berubah drastis. Ini adalah pedang yang ditebas Dong Fanglang, seorang setengah langkah dari alam gua neter, dengan kekuatan penuh dari alat elemen alam dung neter. Jika mereka tak bisa menyusul, mereka pasti akan mati. Melarikan diri, mana sudah terlambat. Akibatnya, semua orang meraung satu demi satu, meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Kartu hall yang biasanya disembunyikan juga muncul. Berbagai elemen pertahanan yang kuat, bahkan senjata terlarang, dikorbankan oleh mereka, melindungi diri mereka sendiri. Namun, salah satu dari 9 orang itu sangat istimewa. Ia baru saja mengorbankan elemen alam keberuntungan, dan tidak memiliki kartu hall lain. Ia adalah Ai Feiqi. Yang lain, termasuk Dong Fanglang, tidak tahu apa ini. Apakah Ai Feiqi berpikir ini bisa menahan serangan Dong Fanglang? Hanya Murong Yu yang tahu. Saya khawatir kartu hall barang ini sudah habis saat Lin Zaiye mengejarnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kabur. Baru sekitar setengah tahun sejak meninggalkan alam rahasia cahaya silau, dan Ai Feiqi tidak punya waktu untuk mencari kartu hall lagi. Boom, boom, boom. Hampir bersamaan, 10 cahaya pedang yang mengerikan meledak bersamaan. Pada saat ini, para ahli di puncak 9 alam keberuntungan besar semuanya melancarkan serangan terkuat, menahan serangan Dong Fanglang. Namun, kekuatan Dong Fanglang jauh melampaui Lin Zaiye, kekuatannya sungguh mengerikan. Untuk pertama kalinya, berbagai metode pertahanan yang telah disusun semua orang sebelumnya langsung hancur.
Apa? Auzu.com terdengar teriakan. Semua orang mengikuti sumber suara untuk melihat ke arah suara itu, tetapi mereka kebetulan melihat Ai Feiqi terbelah dua oleh cahaya pedang Dongfang Lang. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari keluarga timur atau kekuatan lain tak kuasa menahan duka di hati mereka. Seorang eksistensi tertinggi tingkat 9 yang bermartabat di alam keberuntungan benar-benar dipenggal seperti ini. Adapun para murid di pihak Jingleigu, mereka bahkan takut untuk buang air kecil, dan mereka semua menatap ke arah ini dengan tatapan tak percaya. Murong Yu menggelengkan kepalanya, Ai Feiqi dipenggal, dan pedang itu tidak hanya memotongnya berkeping-keping, tetapi juga menghancurkan jiwanya. Ini sungguh sial. Di sisi lain, meskipun para ahli dari 8 kekuatan utama telah menghabiskan kekuatan mereka, mereka memang telah memblokir serangan Dongfang Lang. Namun, kartu hall mereka telah rusak. Terlebih lagi, saat ini, mereka semua terkejut dan berlumuran darah, ekspresi mereka memucat. Jelas mereka telah menderita kerugian besar. Melihat Ai Feiqi langsung dipenggal, mereka tak kuasa menahan rasa sedih. Karena mereka semua merasa mungkin merekalah yang akan mati selanjutnya. Saat itu, mereka tak kuasa menahan penyesalan. Tangkap murid inti atau tetua tingkat 8 yang tinggal di keluarga Dongfang untuk mengancam Dongfang Lang. Teriak kepala balai Bajingdian dengan keras, melancarkan serangan pertama, mengunci Dongfang Yuan, dan bergegas maju. 7 orang lainnya juga ikut menyerang. Dongfang Lang tampak malu, dan pedang panjang di tangannya terayun berulang kali. Tiba-tiba, beberapa cahaya pedang muncul kembali, dengan cepat menebas masa lalu secepat kilat, dan kepala balai Tyrant Shock Hall beserta yang lainnya bergegas kembali ke pertahanan. Di saat yang sama, Dongfang Yuan dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Tentu saja, tujuan mereka bukanlah kepala balai Tyrant Shock Hall dan yang lainnya, melainkan para murid dari 9 kekuatan utama. Mereka semua adalah tetua tingkat tinggi dan murid tingkat tinggi dari kekuatan utama. Karena mereka akan membantai guru mereka, orang-orang ini tentu saja tidak bisa tinggal diam. Kalau tidak, mereka akan tetap kuat dan kembali untuk membalas dendam. Boom, 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 sang ahli di puncak peringkat ke-19 alam keberuntungan besar ke-18 masuk dan keluar di antara 9 kekuatan, dan langsung memulai pembantaian. Dongfang Yuan menghantam dengan sebuah pukulan. Setelah suara keras, setidaknya 80% murid Bajingdian hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Hal ini membuat penguasa Aula Tyrant Shock murka. Namun, kepala Aula Tyrant Palace tidak bisa menghindar sama sekali, dan ia pun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dongfang Yuan menyerang lagi dan melancarkan pukulan. Oke, sekarang dunia hening. Semua murid istana tiran yang menemaninya, termasuk para tetua tingkat 7, telah dibunuh oleh Dongfang Yuan hanya dengan 2 pukulan. Di saat yang sama, 18 tetua lainnya hampir membantai murid-murid dari 8 kekuatan yang tersisa. Dongfang Lang, kau berani melawan, Sekte Matahari tidak akan pernah melepaskanmu. Kepala balai Bajingdian meraung, lalu ia dihantam dan dibunuh oleh Dongfang Lang dengan pedang. Saat ini, keluarga Wang, keluarga Yue, dan para penguasa lainnya sudah ingin melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin Dongfang Lang memberi mereka kesempatan ini? Di bawah serangan Lian, semua orang ini dipenggal. Sejauh ini, 10 kekuatan teratas telah jatuh ke tangan 9 kekuatan. Mulai hari ini dan seterusnya, langit berbintang yang awalnya dikuasai oleh 10 kekuatan utama akan menjadi satu-satunya milik keluarga Dongfang. Keluarga Dongfang juga telah menjadi kekuatan terbesar ketiga di tata surya setelah Sekte Matahari dan Sekte Taiyin. Meskipun masih terdapat kesenjangan kekuatan yang cukup besar antara kedua guru besar sebelumnya, kesenjangan tersebut sudah cukup kuat. Terlebih lagi, dengan keberadaan Taoisme Sengyang, hanya masalah waktu sebelum keluarga Dongfang menyusul. Tentu saja, mungkin keluarga Dongfang tidak memiliki hal seperti itu. Karena pada saat itu, Murong Yu telah menguasai seluruh tata surya dan menjadi penguasa tata surya. Keluarga Dongfang sudah berada di ambang kehancuran, tetapi di saat kritis, Dongfang Lang bangkit dengan kuat, menghancurkan dan membunuh 9 kekuatan utama termasuk Jingleigu, mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan melakukan pembalikan yang kuat. Sejak saat itu, Dongfang Lang semakin dikenal di mata keluarga Dongfang. Di masa berikutnya, Dongfang Lang mengumpulkan kekuatan keluarga Dongfang dan mulai bergerak maju. Meskipun para penguasa kekuatan utama dan beberapa tetua tingkat tinggi telah terbunuh, masih ada beberapa orang yang keras kepala di setiap kekuatan. Dongfang Lang harus menyingkirkan mereka, agar keluarga Dongfang dapat benar-benar menyatukan langit berbintang ini. Tentu saja, Murong Yu tidak ikut campur dalam semua ini. Dongfang Lang dan yang lainnya tentu akan melakukan hal-hal ini dengan baik. Murong Yu memasuki langit Gua Xiang. Ada juga sebuah gua di Xiang Dongtian, tempat kelima putri Zhao Ziqing dan Dongfang Haoren berlatih. Saat ini, setelah berhari-hari menghilang, Dongfang Haoren telah mencapai tahap ke-7 alam Yu Guang, dan kecepatannya jauh melampaui Murong Yu. Tentu saja, dalam hal kekuatan tempur sejati, ia jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Zhao Ziqing dan yang lainnya juga membuat terobosan satu demi satu, dan yang terburuk adalah tingkat ke-9 alam udara campuran. Dan Zhao Ziqing telah bergegas ke alam Yu Guang. Meskipun vitalitas langit dan bumi Xiang Dongtian baik, terdapat kesenjangan besar dengan Sengyang Dongfu. Awalnya,
Murong Yu dapat memindahkan Zhao Ziqing dan yang lainnya ke Seng Yang Daofu, tetapi Murong Yu memiliki kekhawatiran, dan akhirnya tidak memindahkan mereka. Faktanya, saat ini, Murong Yu sudah berdiri kokoh di langit berbintang yang tak berujung. Menurut praktik sebelumnya, orang-orang Seng Zong dapat memasuki langit berbintang yang tak berujung. Namun, orang-orang di dunia suci ingin memasuki langit berbintang yang tak berujung, tetapi mereka harus melalui reinkarnasi. Namun, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk masuk ke dalam reinkarnasi, bahkan Murong Yu pun tidak dapat membantu mereka. Saat ini, hanya sedikit orang di alam suci yang telah menembus siklus reinkarnasi. Kecuali beberapa orang seperti Murong Yu dan Zhao Ziqing, kloningan Murong Yu adalah Murong Long. Belum lama ini, Murong Long telah berhasil melewati siklus reinkarnasi dan muncul di tata surya. Dan, ia telah bergabung dengan pendidikan matahari. Murong Long tidak masuk ke Sekte Matahari melalui seleksi murid Sekte Matahari, melainkan menjadi murid seorang tetua tingkat 8 Sekte Matahari. Oleh karena itu, ketika ia bergabung dengan Sekte Matahari, statusnya jauh melampaui Murong Yu. Terlebih lagi, karena ia telah mempraktikkan Sun Zhenjing, meskipun kekuatan Murong Long masih belum sebaik dewa milik Murong Yu, ia juga jauh lebih kuat daripada hasil modifikasi dari alam yang sama. Tentu saja, karena pada awalnya, Murong Yu tidak banyak berhubungan dengan klon tersebut, melainkan membiarkan klon tersebut berkembang sendiri. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang tahu bahwa Murong Yu memiliki klon. Tidak perlu bagi Murong Yu untuk mengumumkannya. Terlebih lagi, masuknya Murong Long ke dalam Sekte Matahari hanya baik untuknya, tetapi tidak merugikan. Setidaknya, Murong Yu tidak kembali ke Sekte Matahari sekarang, dan ia juga mengetahui berita apapun di Sekte Matahari. Karena Murong Long adalah murid tetua tingkat 8, ia tahu jauh lebih banyak daripada yang diketahui oleh Murong Yu. Li Jiang belum meninggalkan Bea Cukai, tetapi orang-orang dari faksi Li Jiang masih mencari Murong Yu. Saat ini, mereka pada dasarnya telah memastikan bahwa Murong Yu telah membunuh Linan. Meskipun tidak ada bukti, apakah mereka membutuhkan bukti? Saat ini, anggota faksi Li Jiang sedang mencari Murong Yu di seluruh tata surya. Namun, Murong Yu seolah menghilang begitu saja, menghilang tanpa jejak. Adapun Murong Yu di Flying Wolf Star, orang-orang dari Sekte Matahari belum meragukannya. Karena terlalu banyak orang bernama Murong Yu di tata surya. Meskipun Sekte Matahari adalah penguasa tata surya, Li Jiang masih tidak berani membawa pergi semua orang bernama Murong Yu. Lagi pula, Li Jiang hanyalah seorang tetua tingkat 8 dari Sekte Matahari. Terlebih lagi, Li Jiang belum meninggalkan Bea Cukai. Namun, begitu Li Jiang meninggalkan Bea Cukai, akankah dia membuat kesalahan dan melepaskannya? Untuk ini, Murong Yu tidak terlalu mempermasalahkannya. Sehebat apapun Li Jiang, dia hanyalah seorang tetua tingkat 8. Jika ia mau, Murong Yu bisa membunuhnya kapan saja. Di waktu berikutnya, Dong Fanglang bekerja keras untuk menyatukan dunia ini. Murong Yu menemani Zhao Ziqing dan yang lainnya di Gua Xiang. Sesekali, ia memberi nasihat kepada Dong Fang Haoren, seorang anak yang sedih. Karena pengendali kekuatan dan sebagian besar murid tingkat tinggi dan inti telah dipenggal. Kekuatan seperti lembah guntur dan istana Tairen tidak memiliki perlawanan sama sekali, mereka telah tersapu oleh keluarga Dong Fang, dan akhirnya mendominasi dunia. Tentu saja, bahkan jika dunia akan diperintah, lingkup pengaruh keluarga timur hanya akan lebih dari 10% dari seluruh tata surya, mendekati 20% dari langit berbintang. Namun, ini sudah menjadi kekuatan terbesar ketiga di tata surya. Semua ini berkat hubungan dengan Murong Yu. Tanpa Murong Yu, Dong Fanglang takkan mampu menyatukan langit berbintang seumur hidupnya. Karena itu, saat ini, Dong Fanglang diyakinkan oleh Murong Yu. Sekalipun Murong Yu tak lagi mengendalikan jiwanya, ia takkan mengkhianatinya, melainkan akan setia. Itu semua berkat Taoisme Seng Yang, dan terlebih lagi karena potensi mengerikan yang dimilikinya. Dong Fanglang tahu bahwa pencapaian masa depan Murong Yu pasti akan mencapai puncak yang tak terbayangkan. Sudah waktunya untuk kembali. Keluarga Dong Fang telah menyatukan langit berbintang. Dengan kekuatan Dong Fanglang dan yang lainnya, selain Sekte Matahari dan Sekte Taiyin, tak seorang pun dapat menggoyahkan kekuasaan keluarga Dong Fang. Karena itu, ia tak perlu lagi tinggal di sini. Ia harus kembali ke Matahari untuk mengajar. Jika ingin menjadi penguasa tata surya, ia harus memulainya dari penyatuan matahari. Dan Murong Yu perlu berjuang selangkah demi selangkah dari bawah untuk menaklukkan murid-murid Sekte Taiyang. Kalau tidak, bahkan jika ia menjadi murid Sekte Matahari, dan murid-murid di bawahnya tidak yakin, itu tidak akan membantunya menyatukan tata surya. Karena avatarnya, Murong Yu tahu bahwa Sekte Matahari hanyalah anggota faksi Li Jiang yang berurusan dengannya. Orang-orang dari faksi lain mengabaikannya begitu saja. Karena bagaimanapun juga, Murong Yu hanyalah murid luar, tidak ada yang akan berselisih dengan Li Jiang karena dia. Namun, jika Murong Yu dapat menunjukkan potensi dan kekuatan yang cukup, banyak ahli akan membantunya. Keluarga Dong Fang jauh dari Sekte Matahari, jadi Murong Yu langsung berteleportasi kembali. Namun, ia hanya berteleportasi ke bintang Yuan di dekat bintang matahari, lalu berjalan kembali ke Sekte Matahari dengan angkuh.
Pada saat ini, Murong Yu telah memulihkan wujud dewanya. Oleh karena itu, orang-orang dari faksi Li Jiang menemukannya pertama kali. Ketika Murong Yu kembali ke gerbang Sekte Matahari, orang-orang dari faksi Li Jiang sudah menunggunya di sini. Sekelompok lebih dari selusin orang, semuanya memiliki kekuatan puncak tingkat 9 dari alam Yu Guang. Pada saat ini, orang-orang ini berbaris, menatap dingin ke arah Murong Yu. Melihat ke arah orang lain, dia sudah tahu apa maksudnya. Namun, dia terlalu malas untuk memperhatikan, dan hatinya sedikit terdiam. Karena orang-orang itu tahu bahwa dia bisa membunuh Li Nan, bukankah murid-murid alam cahaya ilahi ini akan dikirim untuk mencari kematian? Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah meskipun orang-orang di faksi Li Jiang percaya bahwa Li Nan telah dibunuh oleh Murong Yu, tidak ada yang mengira bahwa Murong Yu memiliki kekuatan seperti itu. Mereka semua sepakat bahwa Murong Yu menggunakan cara yang keji untuk membunuh Li Nan. Murong Yu memang Li Nan yang hancur saat itu. Sebenarnya, awalnya mereka curiga ada yang diam-diam membantu Murong Yu. Namun, bertahun-tahun berlalu, dan setelah penyelidikan mereka membantah spekulasi di balik keberadaan Murong Yu. Karena itu, mereka terang-terangan menginginkannya. Murong Yu, tahukah kau bahwa kau bersalah? Seorang pria melangkah keluar, menatap tajam ke arah Murong Yu. Kau ingin menangkapnya. Pria lain melangkah keluar dengan ekspresi dingin. Berlututlah. Pria ketiga semakin banyak keluar, di tengah teriakan-teriakan keras, kekuatan mengerikan mengalir deras seperti air bah, menekan Murong Yu. Wajah Murong Yu tampak acuh tak acuh, dan ia melirik orang-orang yang menghadapinya dengan jijik, kalian semua anjing Li Jiang. Jika anjing yang baik tidak menghalangi, minggirlah. Auzu.com. Mendengar itu, hidung belasan orang ini bengkok. Murid guru Taeyang yang sedang menonton drama di sebelahnya terkejut. Masing-masing menatap Murong Yu dengan mata terkejut. Dalam kognisi mereka, nama-nama tetua tingkat 8 tidak seharusnya diteriakkan. Mereka yang berada di atas memiliki keagungan. Murid-murid rendahan ini berani menyebut nama mereka sembarangan, dan begitu mereka dihukum, mereka pasti akan dibunuh. Dan Murong Yu tidak hanya menyebut nama Li Jiang secara langsung, tetapi juga mengatakan bahwa orang-orang ini adalah anjing-anjing Li Jiang, yang sungguh terlalu berani. Apakah dia juga memiliki tetua tingkat 8 di belakangnya? Beberapa orang berpikir, kau mencari kematian. Pria yang melepaskan auranya untuk menekan Murong Yu melihat bahwa auranya tidak berpengaruh pada Murong Yu. Ia pun berteriak marah, mengulurkan tangan besarnya, dan menghancurkan kepala siang Murong Yu. Melihat posturnya, bahkan jika ia tidak membunuh jantung Murong Yu pasti akan terpukul keras. Tindakannya dapat digambarkan sebagai sangat berbahaya. Cahaya dingin berkilat di mata Murong Yu, dan ia menusuk dengan swiss tangan besarnya. Kali ini, ketika ia kembali ke Sekte Matahari, ia tidak berniat untuk bersikap rendah hati, melainkan bersikap sangat tinggi. Karena ia tidak takut pada siapapun sekarang. Setidaknya di tata surya, tidak ada yang membuatnya takut. Boom, tangan besar Murong Yu datang lebih dulu, dan ia langsung menamparkan wajah lawannya dengan keras, dan mengusirnya. Dalam prosesnya, semua orang melihat seluruh wajah pria itu hancur. Biasanya aku tidak menunjukkan belas kasihan kepada anjing di jalan. Murong Yu mencibir dan menatap orang-orang lainnya dengan tatapan dingin. Ketika mereka bertemu pandang dengan Murong Yu, jiwa orang-orang itu tanpa sadar bergetar. Selain itu, Murong Yu melancarkan serangan yang kuat dan menamparkan murid-murid yang berada di alam yang sama dengan mereka, yang membuat mereka merasa takut. Gulung, teriak Murong Yu pelan, tapi orang-orang itu sangat patuh, dan mereka hanya ingin pergi begitu saja. Haha, melihat pemandangan ini, tawa mengejek tiba-tiba terdengar dari para murid yang menonton teater di sekitar. Jelas, mereka yang berani menertawakan orang-orang ini pastilah murid dari faksi tetua tingkat 8 lainnya. Orang-orang ini sama sekali tidak tenang, jadi tentu saja mereka akan mendapat masalah. Mendengar tawa mengejek itu, mereka pun bereaksi. Seketika mereka semua menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Meskipun Murong Yu hanyalah alam semesta tingkat kelima, mereka semua adalah alam semesta tingkat 9. Mereka benar-benar dikejutkan oleh seorang pemula dari alam Yu Guang. Dengan kesal, semua orang melangkah ke arah Murong Yu. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, itu saja, aku akan menghajarmu hari ini. Cibiran Murong Yu dan melancarkan pukulan. Boom, 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 sebuah pukulan dilepaskan, dan selusin tinju tiba-tiba muncul. Tinju-tinju ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, dan mereka telah membombardirnya dengan ganas sebelum lawan dan yang lainnya memantulkannya. Boom, 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 tiba-tiba, semua orang ini tersungkur, berubah menjadi parabola indah di kehampaan, lalu jatuh ke tanah. Murong Yu, kau benar-benar menghancurkanku. Seru seorang pria, matanya penuh kebencian. Yang lain juga menatap tajam ke arah Murong Yu. Untung saja kau tidak membunuhmu, cibiran Murong Yu, lalu melangkah keluar untuk memasuki Sekte Matahari. Karena kau telah memutuskan untuk membuat profil tinggi, biarkan Li Jiang dan yang lainnya yang melakukan operasi. Dan anjing-anjing yang menghalangi itu, yang menanggung bebannya, tentu saja akan menjadi pengingat sedih pertama. Murong Yu langsung menghancurkan basis kultivasi mereka, menjadikan mereka sampah. Jika tidak ada kesempatan khusus di masa depan, aku khawatir aku tidak akan bisa berkultivasi selamanya.
Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar yang menonton teater tak kuasa menahan napas. Kejamnya Murong Yu terlalu kejam, dan akan lebih kejam menghancurkan seseorang daripada membunuhnya. Hal ini dilarang keras di Sekte Matahari. Tapi, baru saja dan terang-terangan, orang-orang itu dihapuskan oleh Murong Yu. Sekarang ada pertunjukan yang bagus. Pada masa, Seng Yang Tao, Dong Fang Lang, Dong Fang Yuan, dan yang lainnya sebagai budak semuanya membuat terobosan satu demi satu. Sebagai pemilik, Murong Yu tentu saja tidak ketinggalan. Bahkan, jika dihitung berdasarkan ranah, ia memiliki terobosan terbanyak, langsung menembus dari tahap ketiga ranah Yu Guang ke puncak tahap kelima ranah Yu Guang. Kekuatannya telah terbalik dibandingkan sebelumnya. Namun, Murong Yu masih tidak puas. Awalnya, rencananya adalah ia dapat menggunakan kondisi Daofu di Sengyang Daofu untuk mencapai tingkat dunia bawah gua setengah langkah. Kemudian menyempurnakan inti bintang, dan meraih keberuntungan dalam satu gerakan. Selama ia mencapai ranah keberuntungan, dengan kekuatan Murong Yu yang melawan langit, ia pasti dapat mencapai tata surya dan menjadi tak terkalahkan. Namun, cita-cita selalu penuh, dan kenyataan selalu tipis. Ketika alamnya mencapai puncak peringkat kelima alam Yu Guang, ia mengalami tragedi. Nyatanya, itu bukan tragedi lagi, alamnya selalu meningkat, dan kekuatannya meroket. Bagaimana mungkin ini tidak dianggap tragedi? Penyebab tragedi ini adalah alamnya yang tak lagi dapat ditingkatkan. Mengapa demikian? Bukan karena vitalitas langit dan bumi Sengyang Daofu telah lenyap, juga bukan karena tumpukan kristal telah habis. Melainkan karena, seiring peningkatan alamnya, nafsu makannya semakin besar, dan semakin tak terkendali. Kekuatan Zongbin Yuanjing tidak cukup untuk Murong Yu saat ini. Kekuatannya terlalu rendah, tidak ada kekuatan yang dapat meningkatkan alamnya. Oleh karena itu, alamnya akhirnya stagnan di puncak alam Yu Guang tingkat kelima. Jika Anda terus menyempurnakan Yuanjing untuk mencapai terobosan, maka Anda setidaknya perlu menyempurnakan Yuanjing tingkat tinggi. Setidaknya kau harus memasuki lantai 2. Namun, tingkat kedua Taoisme Sengyang adalah yang terkuat di gua dan dunia bawah untuk bisa masuk. Masalah terbesar Murong Yu sekarang adalah menerobos ke alam keberuntungan terlebih dahulu. Karena itu, ia meninggalkan rumah Tao Sengyang dan kembali ke Sekte Matahari. Jika ia ingin menerobos, ia masih perlu menemukan benda-benda yang mengandung kekuatan besar. Memurnikan Yuanjing bukanlah makanannya. Setelah kembali ke tata surya, Murong Yu menemukan bahwa rumah gua yang ia bangun sebelum pergi telah diambil alih oleh orang lain. Dan itu milik faksi Li Jiang. Terlepas dari apapun, Murong Yu menantangnya secara langsung. Dan pihak lain menghadapi tantangan itu tanpa rasa takut. Namun pada akhirnya, Murong Yu dipukuli dengan kejam dan diusir. Namun, yang membuat orang ini tertekan adalah karena setelah mengusirnya, Murong Yu tidak masuk ke dalam gua, melainkan segera pergi, dan melesat menuju bagian yang lebih tinggi dari Gunung Matahari. Rumah gua sebelumnya hanyalah rumah gua tingkat alam Yu Guang, dan tidak lagi layak untuk ditinggali oleh Murong Yu saat ini. Oleh karena itu, ia harus menantang Dongfu tingkat yang lebih tinggi untuk ditinggali. Tentu saja, selain alasan bahwa ia tidak layak untuk ditinggali, Murong Yu harus berusaha sebaik mungkin untuk membuat berita. Yang terbaik adalah memiliki yang menggemparkan dunia sehingga tingkat tinggi Sekte Matahari akan menyadari keberadaannya. Oleh karena itu, Murong Yu langsung bergegas ke Dongfu tingkat tetua. Tantangan pertama adalah tetua tingkat pertama dari alam keberuntungan. Pada saat ini, Murong Yu sedang menghadapi tetua tingkat pertama, dan ini adalah seorang pria tua. Ketika ia melihat Murong Yu, seorang kultivator tingkat 5 alam Yu Guang, menantangnya, wajah tetua tingkat pertama itu berubah menjadi hijau. Bukankah orang ini sengaja menghinaku? Jenggot lelaki tua itu tampak gelisah. Nak, kau pasti bisa. Lelaki tua itu juga tak berdaya, ia sudah menantang sebelum sempat memeriksa alam milik Murong Yu. Setelah menerima tantangan, permainan tidak dapat dihentikan kecuali salah satu pihak mengaku kalah. Maaf, Murong Yu tersenyum malu, lalu melancarkan pukulan. Kemarahan terpancar di wajah lelaki tua itu, dan ia menamparnya. Ia ingin memberi pelajaran pada Murong Yu, memberitahunya bahwa kekacauan dan tantangan ada harganya. Namun lelaki tua itu menangkisnya dengan telapak tangannya, dan ia melihat sebuah tinju besar menghantam dengan kecepatan tinggi, semakin membesar. Lelaki tua itu terkejut. Sebelum sempat bereaksi, ia mendapati wajahnya tiba-tiba dihantam benda berat. Rasa sakit yang tajam datang, dan lelaki tua itu tiba-tiba merasa langit berputar, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan suara boom. Ia dikalahkan oleh Murong Yu dengan sebuah pukulan. Diterima, Murong Yu mengepalkan tinjunya, lalu menghilang di tempat dengan goyangan. Ketika lelaki tua itu bereaksi dari rasa pusingnya, ia sudah melihat Murong Yu terus memanjat. Lelaki tua itu tak kuasa menahan perasaan tertekan, apakah orang ini masih harus menantang sesepuh yang lebih tinggi? Kalau tidak, apa artinya dia terus naik? Murong Yu benar-benar ingin menantang. Beban para tetua tingkat pertama tidak cukup berat. Namun, mau tidak mau, aturan Sekte Matahari memang seperti ini. Untuk menantang seorang tetua, murid dari alam Yu Guang harus terlebih dahulu menantang dan mengalahkan tetua tingkat pertama untuk membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan menantang tetua tersebut.
Jika tidak, ia tidak dapat melompati dan menantang tetua tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, para ahli alam Yuguang yang penuh percaya diri itu akan terus menantang para tetua senior, bahkan tetua tingkat 8 dan 9. Lalu, bukankah para tetua senior itu perlu berlatih? Di Sekte Matahari, setelah senjata ajaib ditantang, orang yang ditantang tidak dapat menolak, dan waktu untuk menerima tantangan dapat ditunda, tetapi tantangan harus diterima. Auzu.com. Namun, selama ia mengalahkan para tetua tingkat pertama, Murong Yu memiliki kualifikasi untuk menantang semua tetua tingkat bawah. Yang disebut tetua tingkat rendah adalah para tetua dari alam keberuntungan tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Oleh karena itu, kali ini, Murong Yu langsung menemui tetua tingkat ketiga. Tetua tingkat ketiga ini bereaksi sama seperti tetua tingkat pertama sebelumnya. Ia ingin memberi pelajaran pada Murong Yu, tetapi akhirnya ia dirobohkan oleh pukulan Murong Yu, yang membuatnya sangat tertekan. Setelah mengalahkan tetua tingkat ketiga, Murong Yu kini memiliki kemampuan untuk menantang tetua tingkat menengah. Kali ini, Murong Yu langsung melewati tetua tingkat keempat dan langsung menantang tetua tingkat kelima. Dari menantang tetua tingkat pertama hingga mengalahkannya, lalu menantang dan mengalahkan tetua tingkat ketiga, hanya butuh waktu kurang dari 1 jam. Namun, berita bahwa Murong Yu berulang kali melompati dan mengalahkan tetua yang kuat telah menyebar. Saat ini, sejumlah besar tetua telah berkumpul di luar gua tetua tingkat kelima yang ditantang oleh Murong Yu. Kebanyakan dari mereka adalah tetua tingkat rendah dan menengah. Bahkan ada beberapa tetua senior yang menyaksikan semua ini secara diam-diam. Banyak orang membicarakan tentang Murong Yu. Beberapa orang cukup mengagumi Murong Yu, dan merasa bahwa orang ini benar-benar menentang langit. Namun, lebih banyak orang yang sedikit meremehkannya. Mereka mengira tindakan Murong Yu ini hanya pencitraan belaka, ingin menarik perhatian tokoh-tokoh penting di gereja. Nyatanya, tebakan mereka benar. Untuk menarik perhatian, Murong Yu melakukannya. Namun, ia tidak ingin menjadi murid tokoh-tokoh penting itu, melainkan berharap bisa menarik perhatian Sekte Matahari, dan kemudian membiarkan Li Jiang menahan diri. Lagi pula, ranahnya masih rendah, meskipun ia tidak takut pada Li Jiang. Tetapi jika orang-orang dari faksi Li Jiang terus mengejarnya, apakah ia masih perlu berlatih? Alasan mengapa Murong Yu tidak takut pada Li Jiang, atau bahkan para ahli di alam bawah, adalah karena ia mengandalkan kartu hall-nya. Namun, kartu hall itu terbatas, dan sekali digunakan, ia akan kalah sekali. Kau bisa mengalahkan tetua tingkat 3 dengan kekuatan peringkat kelima alam Yuguang. Kekuatan dan potensimu memang bagus. Tapi jika kau ingin mengandalkanku untuk mencapai puncak, kau salah besar. Dari komentar orang-orang di sekitar, tantang Murong Yu. Tetua tingkat 5 sudah tahu tentang perbuatan Murong Yu. Murong Yu menyeringai, aku akan segera tahu jika ada yang salah. Tetua, bisakah kita mulai? Tetua tingkat 5 sedikit mengernyit, kau saja. Dia adalah tetua tingkat 5, dengan harga dirinya, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif lebih dulu. Itu memalukan, Murong Yu menyeringai, dan dia tidak sopan, hanya mengangkat tinjunya dan menyerang. Dengan metamorfosis Murong Yu, diperlukan kekuatan tempur yang melampaui ranah yang luas. Pasalnya, setelah pukulan itu dilayangkan, wajah sesepuh tingkat kelima tiba-tiba berubah. Ia merasa kekuatan tempur Murong Yu tidak kalah darinya. Ia hanya bertarung melawan yang kuat di alam yang sama. Wajah sesepuh tingkat kelima tiba-tiba berubah serius, dan ia mengalihkan pandangannya ke arah Murong Yu. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Sungguh malang, bukan? Kekuatan sesepuh tingkat kelima dari alam cahaya ilahi tak terpisahkan dari kekuatan sesepuh tingkat kelima. Bukankah ia tertinggal? Bukan hanya tidak terombang-ambing, sebaliknya, wajah Murong Yu memberi kesan santai. Di sisi lain, lawannya, sesepuh tingkat kelima, berwajah serius, dan ia menghujani mereka satu persatu, serta menghabisi mereka dengan keras. Pertarungan di awal tampak relatif mudah. Namun, tak lama kemudian, gerakan-gerakan Murong Yu menjadi ganas. Di sela-sela serangan, kekuatannya sangat dahsyat. Terlebih lagi, wajah sesepuh tingkat kelima itu semakin serius. Tiba-tiba, Murong Yu memukul sesepuh tingkat 5 dengan tinjunya. Para sesepuh tingkat 5, dang, berulang kali mundur lebih dari selusin langkah sebelum akhirnya menstabilkan diri. Namun, wajahnya memerah. Aku kalah. Setelah beberapa napas, sesepuh tingkat 5 itu mengembuskan napas dan berkata dengan keras. Segera, ia menatap tajam ke arah Murong Yu, lalu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Murong Yu mengalahkan sesepuh tingkat 5, dan itu tidak terlihat begitu sulit. Apakah kekuatannya sebanding dengan sesepuh tingkat 6? Orang-orang di sekitar tercengang, menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama tanpa bereaksi. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, Murong Yu tak kuasa menahan senyum. Seharusnya ia sudah menarik perhatian beberapa orang penting sekarang, bukan? Namun, ini saja belum cukup. Ia harus menciptakan lebih banyak kejutan. Akibatnya, ia melangkah keluar dan menghilang dalam sekejap. Namun, ia tidak menantang para tetua tingkat 6 lagi. Sebagai orang yang cerdas, ia tidak akan pernah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya di depan semua orang. Lagi pula,
Selain menantang tetua, ada cara lain untuk membuat reputasinya melambung, bahkan lebih mengejutkan daripada menantang tetua secara langsung. Ketika ia muncul kembali, Murong Yu tiba di luar Menara Tongtian, lalu ia mengguncang tubuhnya dan bergegas masuk ke Menara Tongtian. Saat berada di dunia Tianwu, Murong Yu telah melewati Pagoda Tongtian. Namun, Pagoda Tongtian pada saat itu relatif biasa saja, hanya berelemen keberuntungan, dan hanya tiruan. Namun, Pagoda Tongtian di Sekte Matahari adalah Pagoda Tongtian asli, dan menurut perkiraan Murong Yu, setidaknya berelemen alam bawah tanah. Karena seluruh Sekte Matahari terselubung di bawah Pagoda Tongtian sebenarnya setara dengan susunan apologis Sekte Matahari. Selama Anda berada di Sekte Matahari, Anda selalu berada di bawah pengawasan Pagoda Tongtian. Selama pemilik Pagoda Tongtian bersedia, Pagoda Tongtian dapat dengan mudah melenyapkan siapapun di Sekte Matahari. Tentu saja, apakah seseorang adalah pemilik Pagoda Tongtian, itu masalah lain. Di luar Menara Tongtian, sebuah monumen batu besar didirikan. Di prasasti tersebut terdapat nama masing-masing. Orang-orang ini mewakili tingkatan alam, identitas, dan tangga orang tertinggi di setiap alam. Alam campuran udara, alam cahaya kosmik, alam keberuntungan. Namun, tidak semua orang yang telah melewati Pagoda Tongtian akan terpampang namanya di prasasti. Hanya 10.000 orang teratas di setiap alam yang memenuhi syarat untuk muncul. Dan jika ingin nama mereka muncul di prasasti, mereka setidaknya harus mengalahkan orang-orang di peringkat. Semakin tinggi tangganya, semakin tinggi pula peringkatnya. Di antara mereka, para murid dari alam campuran udara menggunakan 3.000 tangga sebagai batasnya. Namun, pada dasarnya, tidak ada murid setingkat alam Hongaria yang berhasil menaiki 3.000 tangga. Setelah mencapai alam cahaya Yuguang, ambang tangganya lebih tinggi. Mungkin, Murong Yu pernah melihatnya sekilas, dan kemudian ia menemukan bahwa siapapun yang memenuhi syarat untuk memasuki alam cahaya U10.000 harus menaiki tangga setidaknya tingkat 50.000. Namun, tangga level 50.000 bukanlah batas alam Yuguang. 100.000 tangga adalah batas alam Yuguang. Tentu saja, 100.000 tangga juga merupakan titik awal level alam keberuntungan. Legenda mengatakan bahwa batas level alam keberuntungan adalah 1 juta tangga. Namun, tak seorang pun dapat mencapai puncak tangga ke sejuta dari 10.000 orang yang ada di alam keberuntungan. Bahkan dalam sejarah tata surya, belum ada orang kuat di alam keberuntungan yang dapat mencapai puncak 1 juta tangga. Jadi, inilah masalahnya, seperti 3.000 di alam udara campuran, 100.000 di alam kosmik, dan 1 juta di alam keberuntungan, karena alam pada level yang sesuai tidak dapat mencapai batasnya, bagaimana dia bisa melewati tangga-tangga ini? Terobosan, ya, itu adalah terobosan. Seperti para murid alam udara campuran, hanya sedikit orang yang bisa memanjat ke puncak 3.000 tangga di alam udara campuran. Tetapi jika Anda menerobos ke alam Yuguang, Anda dapat dengan mudah melewatinya. Dan selama yang kuat yang mencapai alam keberuntungan dapat dengan mudah melewati 100.000 tangga alam Yuguang. Pagoda Tongtian berdiri di antara langit dan bumi, dan ruang di dalamnya sangat luas. Tidak ada akhir bagi tangga surgawi satu demi satu, dan mereka mengarah langsung ke langit di atas langit. Murong Yu tersenyum tipis, lalu melangkah keluar. Dalam sekejap, Murong Yu telah berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju puncak Menara Tongtian. Siapa anak ini? Dasar menyebalkan, tahukah kau kalau langsung melewati tangga langit, tekanannya akan meningkat tajam. Semakin tinggi levelnya, semakin mengerikan tekanannya, bahkan bisa meledak. Wajah murid Taeyang Master menunjukkan ekspresi jijik. Awalnya, tekanan dari tangga pertama ke tangga kedua akan berlipat ganda, sedangkan tangga ketiga 3 kali lipat tekanan tangga pertama. Tapi kalau langsung melewati level kedua dan langsung mencapai level ketiga, tekanannya akan menjadi setidaknya 4 kali lipat. Ini sangat menakutkan. Tentu saja, Murong Yu tahu ini, tapi tujuannya hari ini adalah menembus ratusan ribu tangga. Jika dia naik satu level demi satu, kecepatannya akan terlalu lambat. Karena itu, dia harus bergerak maju dengan cepat. Boom! Kaki besar Murong Yu menginjak tangga ke 10.000. Saat dia muncul, tekanan mengerikan langsung menimpanya. Namun, sosok Murong Yu tidak pernah gemetar. Tekanan seperti ini terlalu kekanak-kanakan baginya. Setelah merasakan tekanan beberapa saat, Murong Yu melangkah keluar lagi. Kali ini, ia muncul tepat di atas tangga ke-20.000. Setelah merasakan tekanan lagi, sosoknya terus melontarkan diri. Setiap kali ia memantul, Murong Yu langsung melewati tangga ke-10.000, tidak lebih, tidak kurang. Lagi pula, semakin tinggi lompatannya, semakin mengerikan tekanannya. Terlebih lagi, tekanan-tekanan ini saling tumpang tindih dan akan semakin meningkat seiring pendakian Murong Yu, dan tidak akan menghilang. Di luar Menara Tongtian, di atas prasasti batu raksasa, cahaya putih yang kuat tiba-tiba menyala. Peringkat seseorang telah berubah. Peringkat di prasasti batu itu sudah lama tidak berubah. Aku ingin tahu siapa yang berhasil menembusnya kali ini. Auzu.com penampakan prasasti itu langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, semangat banyak orang pun terpancar. Pendatang baru, murid alam Yuguang bernama Murong Yu yang berhasil menembus peringkat.
Yang bisa memasuki prasasti itu minimal harus mencapai tangga level 50.000. Bisakah bintang baru ini mempertahankan posisinya atau naik level? Semakin banyak orang tertarik dengan perubahan peringkat prasasti, dan semua orang mulai membicarakannya. Pada saat ini, berita tentang Murong Yu juga tersebar. Orang ini baru berada di level kelima alam semesta, dia benar-benar mengalahkan tetua level kelima. Pagoda Tongtian menunjukkan bahwa alamnya berada di level kelima alam semesta, dan dia tidak mungkin salah. Melihat penampilan Murong Yu yang begitu mencolok, semua orang di sekitarnya terkejut. Sementara semua orang terkejut, nama Murong Yu bagaikan matahari, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, melesat maju, dan akhirnya berhenti di peringkat ke-10. Peringkat ke-10 yang semula terhimpit. Orang ini langsung melompat ke tangga tingkat 10.000. Aku khawatir tekanan yang dia tanggung jauh lebih ringan daripada tekanan yang dia tanggung oleh orang nomor 1 di alam semesta. Semua orang menatap Menara Tongtian, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Namun, berpikir bahwa Murong Yu dapat mengalahkan para tetua tingkat kelima, mereka pun tenang. Para ahli tingkat ini, para biksu kecil yang menyiksa mereka di alam semesta, tidak seperti semut yang menyiksa mereka. Hanya saja, Murong Yu hanyalah alam Yu Guang, kan? Dan dia baru tahap kelima alam Yu Guang. Mengapa semua orang di alam Yu Guang, tetapi dia begitu kuat? Orang-orang di sekitar merasa sangat tidak nyaman. Saat semua orang menghela napas, nama Murong Yu kembali muncul. Pada akhirnya, dia menginjakkan kaki di peringkat pertama alam Yu Guang. Tempat pertama di alam semesta, Murong Yu, tahap kelima alam semesta, murid sekte luar guru matahari, dan tangga ke-7.000. Tempat pertama, tahap kelima dari alam Yu Guang, murid luar, tangga 7 juta. Melihat data ini, wajah orang-orang di sekitar mereka berubah menjadi hijau. Apakah orang ini hanya mencoba menamparkan wajah mereka? Anda dapat mengalahkan penatua tingkat kelima, tetapi Anda masih seorang murid luar. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa dalam sekejap mata, ia telah bergegas ke tangga 7 juta. Jika Murong Yu mengetahui bahwa ia masih seorang murid luar, apakah ia akan tercengang? Ini tidak mengherankan matahari mengajarkan. Setelah murid luar menerobos ke alam Yu Guang, ia dapat pergi untuk meningkatkan identitasnya. Tetapi Murong Yu tidak punya waktu untuk meningkatkan statusnya sama sekali, jadi ia masih hanya seorang murid luar. Tekanan puluhan ribu tangga itu mengerikan, tetapi tidak ada tekanan pada Murong Yu. Karena itu, ia terus meningkatkan kemampuannya. Akhirnya, ia menginjakkan kaki di tangga ke-100.000. Ding! Murong Yu adalah biksu pertama yang menginjakkan kaki di tangga ke-100.000 di alam Yu Guang. Ia adalah orang pertama di alam Yu Guang dalam sejarah Sekte Matahari. Ia akan tercatat selamanya dalam sejarah. Tepat ketika Murong Yu berhasil menginjakkan kaki di tangga ke-100.000, sebuah suara acuh tak acuh terdengar di telinga Murong Yu, bahkan di seluruh Sekte Matahari. Suara itu terdengar biasa saja, tetapi makna kata-katanya mengejutkan. Dalam sekejap, banyak orang di Sekte Matahari, baik murid luar maupun tetua senior, mendengar suara ini. Siapakah Murong Yu ini? Kau bisa memanjat hingga puncak 100.000 tangga di alam Yu Guang. Tokoh-tokoh besar Sekte Matahari semuanya tertindas, dan pikiran ilahi mereka diproyeksikan ke langit melalui kehampaan yang tak berujung. Datanglah ke sini dari menara. Bahkan tokoh-tokoh besar ini telah tertindas, apalagi para murid biasa itu. Murid biasa, yaitu para tetua, dan para tetua biasa itu, kebanyakan dari mereka terkejut oleh suara ini, dan belum bereaksi. Setelah mereka bisa bereaksi, mereka menyebar dan terbang menuju Menara Tongtian. Mereka semua ingin melihat dengan mata kepala sendiri siapakah Murong Yu, yang begitu hebat. Murong Yu juga tercengang sejenak. Apa artinya tercatat selamanya dalam catatan sejarah? Hei, bukankah orang-orang dari masa depan Sekte Matahari akan mengaguminya? Apalagi yang lebih menonjol dari ini. Jika sebelumnya, Murong Yu mungkin masih mengkhawatirkan Mu Xiu Yulin, tetapi sekarang dia menginginkan profil setinggi itu. Jadi, dia ingin terus maju. Tepat pada saat ini, pikiran ilahi yang besar dan tak tertandingi terpancar dari kehampaan, melewatinya. Orang-orang ini seharusnya adalah anggota senior Sekte Matahari. Jika sebelumnya, Murong Yu mungkin masih merasa sedikit gugup menghadapi begitu banyak roh orang hebat. Tapi sekarang dia telah membunuh bahkan setengah langkah ke alam dunia bawah, apakah dia masih takut pada orang-orang ini? Kecuali lawannya adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat gua dan dunia bawah, dia tidak khawatir sama sekali. Namun, meskipun gerakan yang diciptakan oleh Murong Yu sedikit lebih besar, tidak ada cukup pembangkit tenaga listrik yang ingin menyebabkan alam dunia bawah. Akibatnya, di bawah tatapan banyak tokoh besar Guru Taiyang, Murong Yu mengambil satu langkah tanpa mengubah wajahnya dan menghilang di tempat, terus menaiki tangga. Ini membuat orang-orang besar dari Sekte Matahari merasa tertekan untuk sementara waktu. Jika itu adalah murid-murid alam Yu Guang lainnya, bahkan para tetua tingkat menengah, yang tidak sangat bersemangat setelah melihat mereka. Tapi Murong Yu tampaknya memperlakukan mereka seperti udara.